Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah masuk ke bab jaringan hewan. Ada apa sih macam-macam jaringan hewan itu? Kita lihat bersama ya. Ternyata jaringan hewan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epitel, kemudian ada jaringan otot, ada jaringan saraf, dan yang terakhir ada jaringan ikat. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak terus videonya ya. Oke, kita masuk ke jaringan epitel yang pertama, yaitu ada epitel pipih selapis. Nah, kalian masih ingat kan bahwa jaringan epitel itu adalah jaringan yang letaknya di sebelah luar atau di sebelah dalam dari organ. Jadi epitel itu pasti paling luar, kalau nggak paling luar ya pasti paling dalam. Kita langsung saja kaji epitel pipih selapisnya ya. Nah, seperti di gambar ini, namanya epitel pipih, pasti bentuknya pun pipih atau gepeng ya. Dan selapis ini maksudnya dia hanya terdiri dari satu lapisan saja. Tentunya dia berkorelasi dengan fungsinya. Udah mah dia pipih, gepeng, kemudian dia selapis gitu. Otomatis dia fungsinya itu biasanya turut berperan dalam membantu pertukaran zat. Misalnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada alveolus gitu ya. Terus juga pertukaran zat-zat makanan atau zat lainnya pada pembuluh darah. Nah, itu difasilitasi oleh epitel pipih selapis. Coba bayangkan kalau di alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dia terdiri dari epitel pipih tapi berlapis banyak misalnya. Apakah pertukaran udaranya akan optimal? Tentunya lebih sulit ya gitu. Makanya biasanya organ yang fungsinya sebagai tempat pertukaran zat seperti pada alveolus dan pembuluh darah, dia terdiri dari epitel yang pipih selapis seperti itu. Nah, ini yang epitel yang kedua adalah epitel pipih berlapis banyak. Masih pipih, cuman lapisannya ini sudah lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Coba lihat di gambar sini, yang di atas ini adalah gambar ilustrasinya ya atau animasinya, sedangkan yang di bawah ini adalah gambar asli pada jaringan. Ini adalah jaringan kulit ya, kulit kaki karena tebal. Kalian bisa lihat di sini semakin di atas ya, semakin ke permukaan, semakin di luar, jaringannya itu mati, tidak hidup, menjadi lapisan keratin gitu. Ya, karena dia itu fungsinya untuk proteksi. Ya, epitel pipih berlapis banyak itu untuk proteksi. Dia berlapis sangat banyak sehingga yang paling luar itu biasanya dia sifatnya jaringan mati gitu. Jadi hanya untuk proteksi gitu aja, udah nggak melaksanakan fungsi metabolisme. Adanya di mana kira-kira epitel ini? Pastinya dia berada pada organ-organ yang atau bagian-bagian tubuh yang sering mengalami gangguan fisik. Maksudnya gangguan fisik itu kayak rongga mulut. Rongga mulut itu kan sering kita masukkan makanan gitu. Ada yang makanannya lembut, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang panas, ada yang dingin, ada yang asam, ada yang pedas. Itu kan kalau secara itu kan akan mengikis jaringan ya. Tapi karena di rongga mulut kita dilapisi oleh epitel pipih berlapis banyak gitu, dan yang permukaannya itu sel mati, jadi kalau terkelupas itu nggak apa-apa. Jadi setiap kali kalian makan, setiap kali kalian menelan, itu ada jaringan epitel yang terbawa gitu, yang rusak seperti itu. Tapi karena itu jaringannya mati sehingga kalian tidak merasakan sakit seperti itu. Kemudian ada esofagus di situ. Juga kulit ya, kulit paling luar kita. Kalau kalian garuk, nah itu sebenarnya ketika kalian menggaruk-garuk kulit kalian itu ada ratusan sel-sel epitel mati yang terbawa gitu ya oleh kuku gitu.
Tapi kan nggak apa-apa, bahkan ketika kalian lecet pun itu belum tentu berdarah gitu. Ketika kulitnya terkelupas itu kan masih baik-baik aja, karena itu yang terkelupas biasanya adalah sel kulit mati, seperti itu, epitel yang mati. Kemudian vagina gitu. Pokoknya daerah-daerah yang sering kena gesekan, sering kena gangguan fisik secara suhu atau secara tekstur, itu biasanya dilapisi oleh epitel pipih berlapis banyak karena dia mendukung untuk proteksi. Seperti itu. Yang ketiga, ada epitel kubus selapis. Berbeda bentuk dengan yang tadi. Kalau yang sebelumnya itu epitelnya pipih, ada yang pipih selapis, ada yang pipih berlapis banyak. Kalau yang ini bentuknya adalah kubus ya, jadi tampak lebih kotak-kotak seperti. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini yang di bawah ini adalah gambar jaringan aslinya. Memang kalau di jaringan aslinya itu batas antar selnya itu tidak terlalu jelas ya. Tapi inti selnya nih yang berwarna ungu-ungu tua itu lumayan tampak jelas gitu ya. Nah, fungsinya dia membantu sekresi zat ya, atau membantu mengeluarkan suatu zat. Zat apa? Tergantung dia letaknya di mana, seperti itu. Lokasinya ini ada di permukaan ovarium ya. Ovarium itu indung telur ya di perempuan. Kemudian ada saluran nefron ginjal ya, di ginjal kalian itu juga banyak saluran-salurannya. Nah, itu bagian dalam salurannya dilapisi oleh epitel kubus selapis. Apa yang disekresikannya oleh nefron ginjal yaitu sisa-sisa metabolisme dari ginjal gitu, dikeluarkan dibantu oleh epitel ini. Kemudian pada lensa mata seperti itu ya. Ini gambar yang kalian lihat di sini yang bagian bawah ini adalah gambar dari nefron ginjal gitu. Jadi ketika ginjal kalian sayat kemudian dilihat di bawah mikroskop, nah ini saluran-salurannya akan tampak seperti ini. Dia terdiri dari selapis epitel kubus seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke epitel kubus berlapis banyak. Sebenarnya memang sih judulnya berlapis banyak, tapi pada kenyataannya yang sering dijumpai di jaringan itu hanya 2 lapis gitu. Tapi penamaannya sudah disepakati epitel kubus berlapis banyak. Seperti yang kalian lihat di sini, nah di sini juga terdiri dari 2 lapis epitel ya. Ini gambar ilustrasinya, kemudian yang di samping ini adalah gambar pada jaringan aslinya. Kurang jelas ya. Nah, memang kalau jaringan asli itu batas-batas antar selnya itu tidak jelas karena sel hewan kan tidak memiliki dinding sel. Tapi bisa kalian identifikasi dari inti selnya. Lihat, inti selnya di sini ada yang bertumpuk ya. Karena satu sel itu hanya memiliki satu inti sel, sedangkan ini ada kalau dilihat ke atas ada 2 inti sel yang saling bertumpuk. Itu tandanya ada 2 sel di situ ya yang numpuk seperti ini. Jadi ketika ada 2 inti sel ya sejajar gitu secara vertikal ya, itu tandanya dia sudah berlapis banyak gitu, karena satu sel itu hanya memiliki satu inti sel. Inti sel itu yang ini nih, yang warna ungu-ungu tua ini. Nah, kelihatan kan? Nah, di beberapa coba dicermati ya, yang ini daerah sini itu ada 2 inti sel yang letaknya sejajar seperti itu. Dia fungsinya sebagai sekresi juga dan pelindung. Lokasinya ada di folikel ovarium, kemudian di kelenjar ludah, kelenjar keringat, dan testis seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke epitel silindris selapis. Untuk informasi saja, kalau epitel silindris itu sering disebut juga sebagai epitel batang gitu ya. Jadi kalian nanti kalau baca di buku atau di soal kalian menemukan epitel batang, itu kalian tidak usah bingung, itu adalah epitel silindris. Sekarang kita bahas dulu yang epitel silindris selapis ya. Sesuai dengan namanya, epitel silindris selapis ya pasti lapisannya hanya satu saja gitu. Nah, ini adalah ilustrasinya, sedangkan yang ini jaringan aslinya. Kelihatan ya si epitelnya itu meskipun tidak jelas batasannya, tapi kalau ditarik garis lurus secara vertikal gini hanya
satu inti sel gitu berjajar. Itu tandanya bahwa lapisannya hanya terdiri dari satu saja. Ya, kalian kalau melihat gambar epitel, lihat yang struktur paling luarnya atau yang paling dalamnya, yang ini ya, yang paling ujung-ujung. Karena epitel itu kan lapisan yang paling luar atau paling dalam. Sedangkan yang bagian tengahnya, lebih dalamnya yang ini, itu sudah bukan lagi jaringan epitel. Gitu. Jadi kalau kalian dikasih gambar jaringan, kemudian jaringannya ada lebih dari satu, kemudian kalian cari jaringan epitel, kalian carinya yang paling luar atau yang paling dalam ya, gitu. Nah, seperti itu. Silindris lapis itu fungsinya untuk absorpsi atau penyerapan, karena dia juga letaknya umumnya di saluran pencernaan seperti jonjot usus, dinding lambung, kantung empedu, saluran rahim, dan saluran pernafasan bagian atas gitu. Seperti itu. Itu untuk epitel silindris lapis. Nah, sekarang kita masuk pada epitel silindris berlapis banyak bersilia ya. Oke, kita lihat dulu gambarnya, ini ilustrasinya ya. Biasanya kalau epitel silindris berlapis banyak, yang berbentuk silindrisnya itu di bagian permukaan yang paling atas, sedangkan yang di bawah itu lebih mirip ke kubus atau transisional seperti itu. Kalau di gambar aslinya seperti ini. Nah, ini ya, yang Bunda tunjuk ini adalah epitelnya. Epitel silindris berlapis banyak. Kemudian yang ini, yang di bawahnya ini sudah bukan lapisan atau jaringan epitel lagi. Seperti itu. Oke, kalau kalian lihat di sini memang batasnya tidak jelas seperti pada gambar yang ilustrasi, tapi kalau kalian lihat nih di sejajar ini ya, kalau ditarik garis vertikal, ini ada beberapa inti sel yang bertumpuk. Artinya di sini juga ada beberapa sel ya, gitu. Sesama ya, mirip kayak gambar yang di atas. Biasanya bentuk inti sel itu mengikuti bentuk selnya. Kalau selnya berbentuk silindris memanjang, otomatis inti selnya pun silindris gitu. Sedangkan kalau bentuk selnya itu kubus, inti selnya pun biasanya akan lebih bulat gitu ya. Sama kayak ini. Ini pun yang silindrisnya juga di atas ya, yang memanjangnya di atas, sedangkan yang di bawah itu lebih bulat gitu, lebih padat. Itu untuk berlapis. Silianya yang mana? Nah, ini yang bagian permukaannya atasnya nih. Ini kan kayak ada rambut-rambut halus gitu ya, kayak sapu. Nah, itu adalah silianya. Di manakah letaknya? Dia ada di faring, laring, dan uretra. Seperti itu. Uretra itu adalah saluran kencing, ya, saluran urin, atau di laki-laki mah sebagai saluran urin juga, dan saluran untuk sperma juga. Nah, ini kita sekarang mau masuk ke epitel silindris berlapis. Ini maksudnya semu bersilia ya. Oke, kalau yang banyak itu yang sebelumnya, kita sekarang masuk epitel silindris berlapis semu bersilia. Jadi lapisannya itu semu. Kenapa semu? Coba lihat di gambar ilustrasi di atas ini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya ini kan si inti selnya tampak kayak ada dua lapis ya, tapi terlihat dua lapis ini bukan karena selnya ada dua lapis, tapi karena letak inti selnya yang memang tidak rata. Jadi seakan-akan ada dua sel yang bertumpuk, padahal ini hanya satu sel, tapi ada yang inti selnya di bawah, ada yang inti selnya di atas. Jadi tampak seperti dua lapis ya, tapi sebenarnya ini adalah selapis sel, hanya intinya yang susunannya tidak sejajar seperti itu. Nah, seperti pada gambar di samping ya, ini kayak berlapis-lapis, padahal ini itu, padahal ini adalah satu lapis epitel ya, epitel silindris, ini yang bagian atas. Dan dia itu bersilia ya, ini silianya di atasnya ya, ada kayak rambut-rambut halus kayak gitu, seperti itu. Nah, fungsinya adalah di situ ada proteksi dan sekresi. Biasanya di sini sangat menonjol adanya sel goblet ya. Sel goblet itu yang
apa tadi? Yang ini ya, yang kelihatannya lebih bening, itu isinya adalah minyak atau bisa juga mukus atau lendir gitu. Dia adanya di saluran reproduksi pada pria atau yang jantan, juga di saluran pernapasan. Makanya di saluran pernapasan itu kan suka banyak lendir ya, terutama ketika kalian sedang flu atau sedang terkena virus. Biasanya saluran pernapasannya itu lebih berlendir karena sel gobletnya juga lebih aktif seperti itu. Dan saluran reproduksi jantan juga banyak menghasilkan lendir karena di sepanjang salurannya itu banyak sel goblet seperti itu. Ya, kita sampai di jenis epitel yang terakhir, yaitu ada epitel transisional atau epitel peralihan. Kenapa disebut transisional? Coba perhatikan dari strukturnya. Kalau dilihat dari strukturnya, mungkin selewat kalian bisa menyatakan bahwa ini adalah epitel kubus. Tapi biasanya kalau epitel kubus itu seperti yang kubus berlapis ya, seperti yang Bunda sudah sebutkan sebelumnya, biasanya itu hanya 2 lapis, tapi ini berlapis-lapis. Kemudian sebenarnya epitel ini bentuknya tidak tetap, artinya dia bisa berubah sesuai dengan keadaan. Kadang bisa jadi mirip epitel pipi, kadang bentuknya seperti kubus gitu, makanya dia disebut juga epitel transisional. Nah, dia fungsinya untuk apa sih? Dia itu fungsinya untuk menahan regangan dan tekanan. Dia adanya di organ kandung kemih, ya, yang organ yang fungsinya untuk menampung urin. Ketika organ kandung kemih ini kosong, nggak ada urin, epitel ini akan berbentuk menyerupai kubus gitu ya. Nah, seperti ini sebenarnya nggak kubus-kubus banget kalau kalian lihat, bentuknya kadang agak gepeng, agak lonjong seperti itu kalau dilihat di preparat aslinya yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kandung kemih ini terisi oleh urin gitu ya, agak penuh, si epitel ini akan berubah menjadi lebih gepeng atau lebih pipih seperti itu. Makanya dia sifatnya fleksibel, karena kandung kemih itu ketika kosong dia mengkerut, ketika dia terisi penuh ya dia meregang gitu. Jadi butuh epitel yang bersifat fleksibel. Yang paling cocok adalah epitel transisional. Seperti itu ya. Letaknya di mana sudah pasti di bagian dalam kandung kemihnya, bukan di permukaan luarnya, di dalamnya gitu, yang berbatasan langsung dengan urinnya seperti itu.